Baik, saudara sekalian, hari ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa karena dapat berbincang langsung atau dapat melakukan wawancara bersama Romo Wijadamu. Selamat pagi Romo, nama budaya. Namo Buddhaya. Sehat ya Romo? Sehat, terus ya. Ya, baik, jadi hari ini kita akan membicarakan seputar puasa. Lebih lengkapnya puasa dalam Buddhisme. Ya, mungkin saya langsung saja Romo untuk pertanyaan saya. Nah, jadi begini Romo, dalam masyarakat biasanya itu timbul suatu pertanyaan karena kita tahu bersama bahwa Buddhisme di Indonesia bukan majority. Kita juga ketahui bersama bahwa dalam beberapa agama lain itu sebelum hari raya besar, mungkin 1 bulan sebelumnya itu juga ada puasa seperti itulah kurang lebih. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah dalam Buddhisme apakah juga ada konsep puasa seperti itu, dan jika ada mungkin uh, pertama terkait berapa lama, lalu bagaimana, dan apa saja yang dapat dilakukan dan tidak, atau boleh ya, mohon maaf, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Mungkin Romo bisa mengawali pembicaraan kita untuk pembahasan. Baik, Mas Tetes dan saudara-saudara sekalian, sehat ya Mas Tetes ya. Sehat. Oke, sebenarnya mungkin kalau bisa lebih fokus pertanyaannya bagaimanakah puasa di dalam agama Buddha begitu ya. Ya, puasa Oke, dalam agama Buddha. puasa dalam Ya. agama Buddha. Baik, sebelum saya menyampaikan atau menjelaskan tentang puasa, ya lebih dulu untuk mencoba ya, kita lihat di dalam budaya kita, nenek moyang kita atau leluhur kita. Sebenarnya puasa itu sudah oleh para nenek moyang kita atau leluhur kita sejak dulu itu sudah dilaksanakan. Tentunya dengan cara-cara mereka sendiri, dengan cara-cara yang berlaku pada saat itu. Misalnya ada puasa dengan hanya makan nasi putih tanpa garam, ya. Ya, Itu namanya puasa mutih. Ya. Kemudian ada betul. puasa yang hanya makan sayur-sayuran, ya. Orang menyebut puasa ngerowot, ya. Kemudian ada puasa yang istilahnya hanya makan buah-buahan pada malam hari, namanya puasa ngalong, gitu ya. Nah, jadi leluhur kita atau nenek moyang kita itu sebenarnya sudah mengenal puasa ya, sejak dulu dan itu dijadikan sebagai cara untuk melakukan pengendalian diri dan mungkin untuk mendorong, mensupport diri memperoleh cita-cita harapannya. Gitu ya. Nah, puasa itu sendiri apa ya? Kalau ditanyakan apakah di dalam Buddhisme ada puasa, justru puasa itu ada di dalam Buddhisme. Kenapa? Puasa itu berasal dari kata upawasa, tinggal dalam batin yang luhur, ya. Tinggal dalam batin yang luhur. Upawasa ini kemudian oleh nenek moyang kita kemudian dikenal dengan sebutan puasa, gampang gitu ya, puasa. Jadi puasa itu sendiri dari bahasa Buddhisme upawasa. Biasa ya, para kebiasaan kita kalau dari kata yang agak sulit disederhanakan. Misalnya Ya, kayak permainan go back to the door. Kedawan ya, terlalu panjang. Dipersingkat yang kita mengatakan gobak gobak sodor. sodor gitu ya. Nah, ini juga ya kata upawasa ini sebenarnya berasal dari kata upawasa ya, tinggal dalam batin yang luhur. Kenapa batin yang luhur? Karena pada waktu saat itu sedang melakukan pengendalian diri. Nah, inilah yang disebut puasa. Berasal dari bahasa Buddhis, upawasa. Nah, bagaimanakah puasa itu ya di dalam agama Buddha?
puasa sesungguhnya adalah bentuk atau praktek pengendalian diri. Apakah umat Buddha berkewajiban juga atau umat Buddha juga melaksanakan puasa? Ya, yang ada di dalam tradisi kita sebenarnya adalah kita berpuasa sebulan 4 kali. Pada tanggal 1, tanggal 7, tanggal 15, dan akhir bulan, yang kembali pada tanggal 1 lagi. Nah, itulah kita berpuasa di dalam Buddhisme. Nah, bagaimana praktek berpuasanya? Praktek berpuasanya dengan melaksanakan 8 latihan kemoralan. 8 latihan kemoralan ini lebih dikenal dengan sebutan Atta Sila. Atta itu 8, sila itu kemoralan. Jadi melaksanakan 8 latihan kemoralan. 8 latihan kemoralan itu adalah bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan, bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pencurian, bertekad melatih diri untuk menjalankan tidak melakukan perbuatan tidak suci, ya. Abrahmacharya, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Yang keempat adalah bertekad melatih diri untuk tidak berbohong. Yang kelima adalah melatih diri menghindari makanan, minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran atau yang memabukkan. Kemudian yang keenam itu tidak makan lewat tengah hari. Ya, tengah hari itu kurang lebih ya antara jam 11 atau jam 12. Jadi setelah lewat tengah hari itu nanti sampai besok sudah tidak makan lagi. Yang ketujuh adalah bertekad untuk tidak menari, menyanyi, bermain musik, berdandan, yang tujuannya adalah untuk mempercantik diri. Ya. Nah, yang kedelapan adalah Aja kita wadita wisuka dasana malaganda wilaypana darana mandana wibusanatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Itu yang ketujuh. Ya. Yang kedelapan adalah Ucak Sayana Mahasayana Weramani Sikapadang Samadhyami. Bertekad melatih diri tidak menggunakan barang yang tinggi. Ya. Pengertian tinggi di sini sebenarnya bukan tidur di tempat yang tinggi, bukan ya, tapi artinya yang mewah. Ya. Oh, poinnya kita, kemewahan. Kemewahan. Jadi kita melatih kesederhanaan, tidak menggunakan tempat tidur yang mewah, tapi ya yang sederhana ya. Ya, yang ini sederhananya relatif loh ya. yang intinya tidak memanjakan diri di dalam kenikmatan. Gitu. Nah, itulah 8 latihan kemoralan yang wajib dilaksanakan oleh umat Buddha ketika menjalani yang disebut puasa. Gitu. Ya. Baik. Sebelum memperdalam lagi mungkin ke kebiasaan yang terjadi di masyarakat, tadi Romo menyampaikan sebenarnya umat Buddha itu puasa 4 kali dalam 1 bulan. Di tanggal 1, tanggal 7, tanggal 15, dan di akhir bulan atau kembali tanggal 1. Nah, mungkin saya akan mengulas lebih lanjut mengapa ada apa dengan 4 bulan tersebut dan hari-hari apa biasanya puasa itu dilaksanakan seperti itu. Ya, meninjau kalender apa atau mungkin ada latar belakang seperti apa gitu Romo, silakan. Ya. Itu adalah berdasarkan perhitungan kalender bulan ya. Jadi tanggal 1 kalender bulan, bukan kalender matahari ya. Ya, itu kalender bulan, tanggal 1, tanggal 15, tanggal 20 ya. Tanggal 1 itu awal bulan, kemudian tanggal sekitar 7 atau 8 itu perempat bulan. Yang kemudian pada saat bulan purnama, bulan penuh, kemudian perempat bulan lagi dan akhir bulan. Jadi
4 kali itu ya, akhir bulan itu sama tanggal 1 lagi ya. Nah, itu adalah tradisi yang digunakan oleh umat Buddha ya dulu memang begitu. Tapi sekali lagi bahwa puasa pada intinya adalah bentuk pengendalian diri. Jadi kalau kita berpuasa ya silahkan saja kapan jenengan mau memilih waktunya berpuasa. Tadi di awal saya sudah menyampaikan tradisi leluhur kita, nenek moyang kita itu dulu banyak sekali macam puasa yang dilakukan. Kadang-kadang sesuai dengan niat dan tekadnya gitu ya. Dan saya kira puasa adalah salah satu bentuk praktek latihan diri yang sangat populer di masyarakat kita. Ya. Iya betul. Ya. Sampai sekarang, ya. Misalnya kayak Mas Neto sendiri, misalnya pengen punya cita-cita puasa Senin Kamis gitu ya. Senin Kamis puasanya bagaimana ya? Nggak tahu, terserah prakteknya sendiri. Kemudian pengen proyek cita-cita puasa 3 hari pas hari kelahiran, kita kenal dengan puasa weton gitu. Itu ada juga yang begitu. Jadi terserah. Tapi kalau menurut Buddhis, kalau dalam Buddhisme, kalau dalam agama Buddha itu berpuasa pada intinya ada praktek menjalankan atau melatih 8 latihan kemoralan. Dan ini tertulis di dalam kitab Winaya, di dalam kitab-kitab Buddha itu memang sudah dijelaskan tentang 8 latihan kemoralan yang disebut dengan Atasila atau Atangga Sila. Jadi saudara sekalian, terkait tanggal-tanggal dan ada apa dengan tanggal tersebut itu sudah dijelaskan dengan baik oleh Romo Wijadamo. Lalu saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Romo. Pertanyaan berikutnya adalah tentang tradisi mungkin. Karena kan kita ketahui bahwasanya dalam masyarakat Buddhisme, terutama di Indonesia, 1 bulan sebelum Hari Raya Waisak, biasanya kan kita melakukan yang namanya sebulan penghayatan Dhamma atau dikenal dengan SPD. Nah, di situ termasuk juga menjalankan Atasila seperti itu, Romo. Nah, lantas latar belakangnya bagaimana? Soalnya tadi kan Romo menyampaikan umat Buddha yang wajib kan empat itu. Apakah hanya 4 itu ataukah 1 bulan sebelum Waisak pada saat SPD itu juga menjadi kewajiban atau bagaimana, Romo? Mungkin bisa dijelaskan asal mulanya dulu supaya bisa apa ya? Ada korelasinya atau ada hubungan historisnya seperti itu. Silakan. Ya, itu sebenarnya sebuah program ya, sebuah program untuk melatih diri menjelang Hari Raya Waisak ya, begitu. Jadi itu bukan sebuah kewajiban berpuasa 1 bulan kan ya, tapi itu adalah sebuah program melatih diri melakukan penghayatan dharma. Makanya kan bukan namanya kan bukan berpuasa 1 bulan, tapi itu adalah sebulan penghayatan dharma. Jadi kita berlatih melakukan berlatih penghayatan dharma, bisa praktek kemoralan, bisa berpuasa atau menjalankan Atangga Sila, bermeditasi dan lain-lain ya, kegiatan itu menjelang Hari Raya Waisak. Jadi itu bukanlah sebuah kewajiban berpuasa 1 bulan menjelang Waisak, bukan. Itu adalah sebuah kebiasaan baik yang dikembangkan untuk melatih diri. Ya kalau mau Atasila 1 bulan melatih diri bagus ya. Kalau kemudian melatih meditasi bagus, melatih Atasila bagus. Kemudian banyak membaca parita suci. Ada lagi yang membaca kitab suci Dhammapada. Ya itu bagus. Ya, itu adalah latihan-latihan yang bagus untuk mengkondisikan batin hingga di bulan Waisak itu memiliki pengalaman batin yang bagus begitu. Jadi bukan istilahnya itu bukan puasa wajib 1 bulan, bukan ya, itu adalah latihan. Makanya programnya kan
ada yang mengatakan sebulan penghayatan dharma, ada yang sepekan penghayatan dharma, enggak apa-apa. Itu budaya masyarakat kita, boleh saja, monggo gitu ya. Oke. Jadi misalkan jika diambil sedikit inti, berarti dalam agama Buddha dalam 1 bulan sebelum Hari Raya Waisak, pada saat sebulan penghayatan Dharma itu sebenarnya adalah kebiasaan baik yang dikembangkan. Jadi Ya, betul. bukan sebuah Ya. kewajiban yang saklek dari kitab suci atau apa, bukan berarti. Bukan. Ya, itu adalah mencoba membangun kebiasaan baik dengan melatih diri dalam makan, namanya kan penghayatan dharma ya, bukan wajib berpuasa 1 bulan, bukan ya. Jadi penghayatan dharma bisa bermeditasi, membaca parita suci, kemudian mata sila, ataupun bentuk-bentuk kegiatan lain yang positif, yang baik untuk menyambut bulan Waisak gitu. Baik, Romo, mungkin bahasan terkait tradisi yang hidup di masyarakat ini juga sudah cukup jelas. Atas saya akan melanjutkan pertanyaan saya ke pertanyaan berikutnya. Jadi begini Romo, tadi kan Romo menyampaikan dalam 1 bulan itu dapat sebenarnya ada 4 kali puasa. Nah, lantas untuk umat Buddha yang ingin mencoba puasa pada saat kalender bulan tertentu tersebut di tanggal-tanggal tertentu, bagaimana cara untuk mengawalinya? Atau mungkinkah harus menghadap Bante lalu memohon permohonan Aradhana atas sila, atau bagaimana, cukup di altar, atau mungkin Romo bisa memiliki penjelasan yang lebih konkret lagi? Ya, kalau memang dekat dengan Bante atau di wihara itu ada Bante, ya boleh meminta ke Bante tuntunan Atangga Sila. Kalau tidak ada atau mungkin jauh dari Bante, ya bisa bertekad sendiri di depan altar, kemudian bertekad akan melatih Atasila, membaca Atasila. Nah, misalnya besok bulan purnama misalnya begitu ya. Oke, nanti sore atau mulai siang ini bertekad ya untuk akan besok melatih Atasila ya. Sudah menghadap ke depan altar, kemudian membaca Atangga Sila atau mengucapkan Atasila. Itu adalah tekad untuk melatih 8 latihan kemoralan itu sampai besok. Berarti besok siang makan siang, setelah makan siang sudah tidak makan lagi sampai besoknya lagi baru makan ya. Oh, itu mungkin Mas Tetes akan bergurau, wah itu berarti hanya tidak makan siang atau makan siang hanya beduk ya siang hari. Wah itu jenenge puasa beduk. Loh bukan, itu bukan puasa beduk ya. Kalau mau dipraktekkan coba aja dipraktekkan sendiri kalau yang bagus. Ya, kalau siang hari setelah makan siang dia sampai besok lagi sudah tidak makan, malam hari tidak makan, tapi minum boleh ya. Tapi minum air putih, jangan minum susu ya. Minum air putih gitu. Nah, kalau itu dipraktekkan itu sangat bagus. Mungkin nanti Mas punya alasan, ya kalau tidak makan malam nggak bisa tidur gitu ya. Ya padahal justru karena nggak bisa tidur itulah gunakan untuk belajar, melatih diri, atau mungkin sembahyang begitu ya, baca parita begitu, kan itu lebih bagus ya. Sehingga dengan makan terakhir pada siang hari, kemudian makannya lagi besok pagi atau besok siang, itu pada malam itu ya latihan membina diri dalam kesadaran, kan melatih hatha sila yang berarti melatih diri, mengendalikan diri, tidak membunuh, mencuri, tidak perbuatan tidak suci, tidak berbohong, tidak makanan minuman yang menyebabkan memabukkan, lemahnya kesadaran memabukkan ya. Ya itu latihan itu yang dipraktekkan, yang dijalankan gitu. Itu cara mengatasi silanya begitu. Jadi kalau memang ada biku, mohon tuntunan sila kepada biku bagus di situ. Kalau kemudian
tinggal di daerah yang tidak ada biku di situ, ya bertekad saja di depan altar, saya akan melatih Atasila, membaca Atasila. Itu bagus ya untuk dipraktekkan, dilatih begitu. Ya kalau namanya bertekad akan melaksanakan Atasila, ya tidak membaca Aradhana, ya langsung Iya, aja bertekad membaca Atasila ya, membaca 8 latihan 8 ya. kemoralan, langsung bertekad saja, boleh gitu ya. Jadi juga yang menarik dari pernyataan yang dituturkan oleh Romo Wijadamo, jadi Atasila bukan hanya sekedar tidak makan setelah lewat tengah hari atau poso beduk kalau bahasa Jawa ya Iya, Romo nggih. ya, ya, Karena ya, karena dalam Atasila ada 8 latihan mungkin ya. ya. Tidak hanya menghindari makan saja, namun juga menghindari misalkan tadi di tempat yang mewah, lalu Hmm, mempercantik diri gitu kan. Jadi ya, apakah eh, itu juga salah satu faktor utama yang membedakan antara eh, kalau dalam istilah poso beduk dengan atasila. Jadi intinya atasila tidak sekedar tidak makan setelah tengah hari atau tidak sekedar poso beduk gitu Romo. ya. Jadi namanya saja sudah atas sila ya, 8 latihan kemoralan yang harus dijalankan atau 8 latihan kemoralan yang akan dijalankan, tekad menjalankan 8 latihan kemoralan. Jadi bukan hanya sekedar makan satu kali di tengah hari atau puasa beduk, bukan ya. Puasa itu bukan hanya masalah mengendalikan diri dari makan ya, tapi Iya, mengendalikan jasmani kita, mengendalikan keinginan kita, mengendalikan pikiran kita untuk melatih 8 latihan kemoralan itu. Kalau misalnya sila yang keenam misalnya ya, tidak makan lewat tengah hari, itulah bentuk latihan pengendalian diri. Kalau biasanya kan keluar rumah ngemil, sampai di rumah ngemil, di perjalanan warung makan makan. Ini ketika atas sila kan dia berlatih. Ya betul. saya hanya makan waktu pas makan. Itu kan juga latihan pengendalian diri. Demikian juga ya kebiasaannya misalnya kayak Mas Tetes biasa pakai headset musikan ya, joget-joget gitu ya. Tapi ketika sedang atas sila, ya otomatis itu juga berlatih mengendalikan diri, tidak bermain musik, menari, menyanyi, mempercantik diri, ya. Laki-laki yang mempertampan diri gitu ya. Itu kan juga latihan kesederhanaan, pengendalian diri. Itu gampang latihan begitu. Loh, jangan bilang gampang. Orang terbiasa pegang apa itu namanya? Tablet. Tablet begitu. Kalau udah terbiasa kayak gitu, itu tiap hari yuk Iya betul jadi Romo. ketagihan kayak gitu. Makanya orang zaman sekarang itu bisa-bisa jarinya yang gede-gede daripada fisiknya. Karena yang olahraga jarinya terus itu nutuli HP, nutuli tablet begitu. Jadi itu pelatihan pengendalian diri ya. Jadi bentuk pelatihan pengendalian diri itu bukan hanya mengendalikan diri dari makan, tapi Ya. juga dari kesenangan-kesenangan indriawi, ya. Iya ya. Kesenangan-kesenangan panca indria, musik, menari, memakai wangi-wangian. Gitu. Coba kalau kita tidak latihan pengendalian diri, ketika kita mencium bau-bau yang enak, makanan yang enak, timbul keinginan, enak sekali gitu ya. Iya. Coba kalau mencium bau-bau yang kurang enak, omiso. Iya. Tapi kalau sedang atasila ya otomatis dia mengendalikan diri, cukup dirasakan, cukup dimengerti. Oh ini bau enak, ini bau tidak enak. Tapi nggak perlu misuh atau jadi tertarik, kan tidak perlu begitu. Kita latihan pengendalian diri dengan baik ya. Tuh. Jadi saudara-saudara sekalian, yang barusan ini poin yang saya tangkap bukan hanya penegasan bahwasannya atasila berbeda dengan puasa tengah hari atau dalam bahasa Jawa poso Puasa beduk ya, ya, puasa beduk gitu ya. Namun juga disampaikan oleh Romo terkait pentingnya atasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk melatih pengendalian diri. Nah, saudara-saudara sekalian, kita dari awal bersama Romo Wijadamo telah mengulas
tentang apa itu Atasila, atau bahkan sebelum kita masuk ke Atasila tadi juga Romo sudah menjelaskan terkait eh, asal kata puasa, lalu dijelaskan juga bahwasanya nenek moyang kita atau leluhur kita juga sudah mengenal puasa. Bahkan tadi juga disebutkan ada puasa hanya makan nasi, lalu ada puasa makan daun-daunan dan lain sebagainya. Itu sudah sangat jelas, dan jujur kalau saya pribadi sangat menambah pengetahuan saya terkait macam-macam puasa. Lalu juga sudah disampaikan mengenai puasa dalam agama Buddha. Tadi yang wajib 1 bulan adalah 4 kali di awal bulan, di pertengahan, di perempat, di bulan purnama, lalu di perempat kedua dan di akhir bulan atau di awal lagi. Nah, yang terakhir tadi kita juga sudah mengulas tentang uh, fenomena sebulan penghayatan Dhamma, atau mungkin Atasila yang Atasila sebelum Waisak, 1 bulan sebelum Waisak yang hidup di masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah itu bukan sebuah kewajiban yang tertulis dalam kitab suci, namun budaya yang baik, ya betul, budaya yang baik yang disampaikan Romo tadi. Dan yang terakhir bahkan kita juga telah mengulas tentang pentingnya Atasila, lalu tadi juga Romo sudah melakukan penegasan tentang Atasila dan manfaat-manfaat Atasila. Baik saudara-saudara sekalian, saya rasa sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya ulas dengan Romo Wijadamo. Namun karena keterbatasan waktu, karena setelah ini Romo juga harus berangkat ke kantor, jadi sesi wawancara kali ini akan kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, saya akan memberikan kesempatan closing statement pada Romo Pandita Wijadamo, Romo Wijadamo. Siapa tahu Romo punya pesan-pesan atau mungkin punya hal yang perlu ditekankan untuk disampaikan terkait Atanggasila. Silakan Romo. Ya, baik. Jadi praktek Atasila itu adalah praktek yang sangat baik untuk dilakukan karena itu bentuk latihan pengendalian diri. Jadi tadi saya mengawali dengan nenek moyang kita juga punya tradisi puasa, tradisi puasa. Atanggasila itu juga puasa. Bahasa itu sendiri adalah bahasa Buddhis, puasa, jadi puasa. Maka bagi para generasi muda yang masih kuliah ya Mas Tetes itu ya, punya harapan, punya cita-cita puasa, itu bagus sekali. Karena nenek moyang kita sejak dulu sudah mengajari begitu. Ya. Punya keinginan, punya cita-cita, lakukan dengan puasa. Ya. Bagi umat Buddha bagaimana? Jalankan Atasila, 8 latihan kemoralan. Ya. Berlatih meditasi, ya, belajar Dharma dengan baik, maka itu akan menjadi menguatkan batin kita menjadi lebih bagus. Ya, puasa itu bukan hal yang aneh ya di dalam Buddhisme, karena memang sejak dulu sudah ada latihan puasa begitu. Jadi puasa, silahkan jalankan puasa, jalankan Atasila. Para biku itu hidupnya berpuasa terus loh selama menjadi biku. Selama hidupnya dia berpuasa terus. Enggak masalah ya. Dia makan beliau makan 1 kali ya, makan 2 kali. Selama menjalani kehidupan kerohanian biasa. Kalau anak muda sekarang ada yang ngomong, wah aku puasa 3 hari enggak kuat mati, aku enggak ada ceritanya orang berpuasa mati, enggak ada ya. Jadi kita bertekad melatih diri, kita berpuasa, itu sangat bagus sekali. Ya untuk anak-anak muda, ya berlatihlah menjalankan Atasila. Ya, melatih diri berpuasa dengan menjalankan 8 latihan kemoralan atau Atasila. Ya, Ata itu 8. Atasila. Jadi berlatih diri menjalankan 8 latihan kemoralan. Kalau ini bisa kita biasakan, itu akan menjadi bagus. Kalau nggak nunggu nanti Waisak ya baru Atasila. Tiap bulan boleh, tanggal 1, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 23 ya. 15. Ya, tanggal 15 itu bagus. Jadi tiap bulan latihan itu bagus. Nggak usah nunggu nanti Waisak depan puasa lagi
atasila lagi, nggak usah nunggu, kapan saja boleh latihan atasila ya. Ya, saya begitu saja. Terima kasih Mas Tetes. Ya, terima kasih Romo. Ya. Jadi penekanannya adalah puasa dalam agama Buddha atau atasila tidak harus menunggu 1 bulan sebelum Waisak. Ya, setiap bulan dapat dilakukan bagi yang ingin mencoba atau mungkin bagi yang ingin mulai rutinitasnya, berlatih. Ya baik. Jadi Romo, terima kasih dari saya atas kesempatannya wawancara di pagi hari ini. Semoga ilmu yang sudah Romo bagikan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi hadirin sekalian yang mendengarkan wawancara kita nantinya. Romo, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik hadirin sekalian, terima kasih telah menyaksikan wawancara ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Namo Buddhaya.